Yes. Baik, Yes. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Jamaah Majelis Zikir Robo Sukmo Pak Paseban ke Santri Yayasan Karya Yayasan Prima Sejahtera yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Malam hari ini kita akan membahas soal rezeki. Bagaimana kita menjadi kaya raya tanpa harus bersusah payah untuk menggapainya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini ditulis oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kunci sukses untuk dunia dan akhirat intinya adalah bagaimana kita menikmati surga dunia sebelum menikmati surga akhirat kelak adalah takwa. Kata takwa berarti adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah tanpa terkecuali. Tidak pilih-pilih dalam menjalankan perintah Allah dan juga tidak pilih-pilih dalam menjauhi semua larangan-larangan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka semua problematika kehidupannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertakwa akan diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Rizki Allah akan berikan dari tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan oleh akal pikiran manusia, tidak pernah terlintas dalam hati kapan datangnya, dari mana, kapan, berapa jumlahnya, tidak pernah terpikirkan. Tapi Allah datangkan dengan tiba-tiba, entah melalui relasi, melalui telepon yang nyasar, atau bahkan rekening yang nyasar masuk ke rekening kita. Itulah rezeki min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menjadi muslim yang kafah, maka Allah lah yang akan mencukupi semua kebutuhan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyelesaikan persoalan umatnya sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya bahwasanya jika Allah berkehendak cukup berfirman kun, jadilah kita kaya raya, fayakunu, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki sesuai dengan permintaan hambanya yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT serta bertawakal. Hakul yakin bahwasanya Allah SWT maha kaya, maha memberikan solusi, maha memberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah kita sangka. Itulah yang saya sebut dalam kajian setiap kali menyampaikan mata kuliah di perguruan tinggi dakwah Islam Indonesia atau di Universitas Syahid di Jakarta atau di beberapa sekolah tempat saya mengajar kewirausahaan, bahwasanya proses untuk mencapai kekayaan itu cukup hanya dengan bertakwa, itu kunci utamanya. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ciri khas yang saya sebut dengan 5D. Duduk di mana saja, kapan saja, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil beraktivitas yang lain, HP berdering, proyektil, duit masuk rekening. Itulah kunci sukses kerja cerdas 5D yang akan saya sampaikan nanti beberapa tahap setelah majelis ini berangsur-angsur menemui atau mengalami perkembangan selanjutnya. Proses dalam mencapai rezeki yang Allah berikan untuk menjadi kaya raya, menjadi sukses dunia maupun di akhirat kelak, itu yang pertama adalah takwa,
tawakal, berserah diri, muslim, kafah. Muslim itu artinya berserah diri kepada Allah SWT secara kafah. Jadi orang tidak akan bisa disebut sebagai orang Islam atau orang yang muslim kalau dia tidak berserah diri kepada Allah SWT. Makanya Allah SWT menegaskan udkhuluha fis salamin fis silmi kafah. Udkhuluha fis silmi kafah. Artinya masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, jangan setengah-setengah. Islam tetapi masih percaya dengan tahayul, Islam masih percaya dengan perdukunan, Islam masih percaya dengan ilmu-ilmu kesaktian dan lain sebagainya. Itu bukan muslim, tetapi muslim yang munafik. Orang yang munafik tidak akan pernah bisa masuk surga, karena innal munafiqina fi daril asfali safilin. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang akan menempati surga yang paling dalam. Innal munafiqina fi asfala safilin. Sesungguhnya orang muslim yang munafik itu tempat tinggalnya adalah di kerak api neraka. Para jemaah sekalian yang berbahagia, nanti setelah kita selesai tausiah, kita bisa diskusi lebih lanjut untuk bisa membahas apa dan bagaimana metode yang dipergunakan dengan cara kerja cerdas 5D yang tadi saya sampaikan. Boleh bertanya, boleh menyampaikan pendapatnya, boleh mengusulkan teori-teori yang sesuai dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya apa yang menjadi pokok inti dari persoalan hidup di dunia ini bisa diselesaikan dengan cara membaca atas nama Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW berkholwat di Gua Hira, kalau dalam bahasa Jawa istilahnya bersemedi atau bertapa di Gua Hira selama 40 hari 40 malam, kemudian Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah SAW guna menyampaikan wahyu yang pertama kali di Gua Hira untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum disebut sebagai nabi, belum diangkat menjadi nabi, karena sifat-sifat mulianya. Walaupun Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang anak yatim, pengembala kambing, kemudian menjadi saudagar perdagangan Siti Khadijah yang kemudian dipinang oleh Siti Khadijah, seorang janda kaya raya di Jazirah Arab. Hampir 70% kekayaan Jazirah Arab itu dimiliki oleh Siti Khadijah, seorang janda kaya yang cantik jelita, yang kemudian terpesona kepada Muhammad bin Abdullah atas sifat-sifat mulianya, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya jujur, amanah bisa dipercaya, kemudian tabligh mampu menyampaikan informasi dengan baik, benar, dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian fatonah, dia cerdas, ESQ-nya, emosionalnya, spiritualnya maupun kuasionalnya. Nah, karena kecerdasan beliau lah kemudian Siti Khadijah ini terpesona kepada Muhammad bin Abdullah dan kemudian menjadikan Muhammad bin Abdullah menjadi suaminya, walaupun tenggang usianya berjarak 15 tahun. Usia Siti Khadijah 40 tahun, Nabi Muhammad bin Abdullah usia 25 tahun. Ketika 15 tahun kemudian Rasulullah Muhammad bin Abdullah ini kemudian bertapa, berkholwat, menyendiri, mencari Tuhannya, mencari petunjuk di Gua Hira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dengan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bunyinya Iqra, bacalah
Ketika itu Muhammad bin Abdul, karena dia nggak pernah sekolah, dia ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, menjawab, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca sampai 3 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, tolong dibersihkan dulu, sucikan dulu hatinya, sucikan batinnya, sehingga Rasulullah SAW itu mampu membaca. Kemudian disucikan batin hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu, bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan alam semesta, menciptakan dirimu wahai Muhammad. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari sesuatu yang tergantung, yaitu mani yang muncul kepada ketika bersenggama dengan suami, dengan istri. Suami istri itu bersenggama, kemudian ada mani yang keluar, kemudian mani itu menggantung pada dinding rahim istri yang disebut dengan ovum. Nah, dari situlah Allah menciptakan manusia. Selanjutnya setelah Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa itu dari segumpal tanah. Kalau kalian insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, bacalah atas nama Tuhanmu yang lebih mulia, tiada kemuliaan sedikit pun di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun pun yang mengaku Tuhan tidak akan lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah memberikan ilmu pengetahuan dengan qalam, dengan pena, dengan menulis dan membaca. Alamal insana ma lam ya'lam, Allah adalah Tuhan yang menyampaikan ilmu pengetahuan dari apa-apa yang belum diketahui oleh manusia. Intinya bahwa untuk mencapai kesuksesan dunia kita harus pandai-pandai membaca ayat-ayat Allah dalam alam semesta, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya kunci sukses untuk menjadi kaya raya tanpa harus bersusah payah harus dengan membaca. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW setelah 40 tahun itu dengan kalimat taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku wahyukan kepada kalian semua wahai umatku untuk sukses di dunia dan akhirat, dan kamu tidak akan pernah tersesat untuk menuju pulang ke surganya nanti dengan 2 wasiat, yaitu kitab Allah berupa Al-Quran dan sunnatul Rasulullah berupa hadis Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bisa sambung dengan diskusi dan bisa sambung dengan di YouTube yang lain. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.